Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Setiawati. NIM saya 2208016067, program studi Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan menganalisa kritik atau curhatan saya terhadap suatu realita atau kasus hukum yang berjudul Nenek Saulina. Baik, di sini saya akan membahas tentang kasus Nenek Saulina. Nenek berusia 92 tahun divonis penjara karena telah menebang pohon di tanah wakaf Dusun Panamean, Desa Sapwara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Kasus ini bermula ketika Saulina bersama 6 orang anaknya hendak memperbaiki kuburan kakek mereka pada November 2016. Saat hendak memperbaiki kuburan, mereka pun menebang beberapa pohon seperti durian dan kopi yang ada di sekitar kuburan 4x4 meter itu. Sebelum memperbaiki kuburan, Saulina telah meminta izin kepada Kardi Sitorus, ahli waris lahan wakaf tersebut. Lahan itu telah diwakafkan oleh leluhur Kardi kepada warga desa untuk jadi areal pemakaman. Setelah Kardi memberi izin, mereka pun memulai perbaikan kuburan. Namun, setelah kuburan selesai diperbaiki, sekitar Februari 2017, ada tetangga mereka, Japaya Sitorus, yang melaporkan Nenek Saulina dan anak-anaknya ke polisi dengan sangkaan melakukan perusakan tanaman. Saat diproses kepolisian, Saulina dan anak-anaknya kemudian meminta maaf kepada Japaya karena telah menebang pohon dan meminta Japaya mencabut laporannya. Kemudian, diberikanlah uang 6 juta rupiah sebagai ganti rugi perdamaian. Tapi Japaya tidak mau, dia minta 200 juta rupiah. Lalu turunlah pemilik lahan tanah Kardi, pemilik lahan tanah yang bernama Kardi Koramil dan Camat. Turunlah menjadi 100 juta rupiah. Tetapi Nenek Saulina tetap tak sanggup membayar hingga akhirnya dimintakan uang 50 juta rupiah. Tapi laporan sudah jalan mendekati P21. Akhirnya ditangkaplah mereka. Kasus pun melaju hingga persidangan. Alhasil, 6 orang terdakwa dituntut 6 bulan penjara, sementara Nenek Saulina dituntut 2 bulan penjara oleh JPU. Hakim pada putusan persidangan yang dibacakan Senin 29 kemarin menjatuhkan vonis penjara 1 bulan 14 hari kepada Nenek Saulina. Karena selama ini telah menjalani masa tahanan rumah, Saulina otomatis bebas, sementara ke-6 anaknya divonis 4 bulan 10 hari penjara. Sama seperti Saulina, anak-anaknya juga kemudian bebas karena telah ditahan di rutan Balije sejak September 2017 itu. Dalam persidangan pembacaan vonis, Saulina yang hadir dalam persidangan hanya tertunduk lesu. Ia hanya meminta persidangan cepat berakhir. "Jangan lagi harapan saya dengan persidangan karena saya sudah tua," ucap Saulina. Pinta Saulina dalam bahasa Batak saat diminta tanggapannya oleh majelis hakim. Ia kemudian menerima vonis yang diberikan oleh hakim. Vonis terhadap Saulina dan anaknya mendapat reaksi keras dari pengacara para terdakwa, Boy Raja Merpau. Menurut Boy, ada banyak kejanggalan atas vonis itu. Pertama, kata dia, soal pemilikan lahan. Lahan pemakaman itu sesuai dapat dibuktikan persidangan adalah lahan wakaf leluhur Kardi Sitorus. Kardi di persidangan dapat menunjukkan surat pernyataan leluhurnya yang mewakafkan lahan itu untuk perkuburan warga desa. Sementara Japaya Sitorus yang menjadi pelapor dalam kasus ini tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas lahan tersebut. Japaya kemudian menyebut tanah itu milik perladangan gereja, sementara pihak gereja tidak membuat keberatan. Lalu yang kedua adalah soal pembuktian kebenaran bahwa Japaya menahan pohon yang ditebang itu. Saksi yang dihadirkan Japaya adalah anak dan istrinya, sementara saksi lain tidak pernah melihat Japaya yang menanam tanaman itu, kata Boy. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan pengerusakan lahan Japaya sesuai pasal 412. Kalau pengerusakan lahan mestinya barang buktinya tanah, bukan tanaman. Tanah dan tanaman itu berbeda, ujar Boy.
Kejanggalan itu kemudian berujung pada vonis hakim. Menurut Boy, apa yang diputuskan hakim sangat tidak masuk akal karena persoalan ini semestinya tidak dibawa ke ranah hukum atau vonis itu. Kita sudah tanda tangani untuk upaya mengajukan banding. Baik, di sini saya akan mengkritik permasalahan kasus Nenek Saulina yang dimana yang pertama itu adalah lahan kepemilikan pemakaman itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah lahan milik Kardi Sitorus, yang dimana saat persidangan tersebut Kardi Sitorus itu membuktikan bahwa membuktikan adanya surat-surat pernyataan leluhurnya yang mewakafkan lahan itu untuk perkuburan warga desa. Nah, sementara Jepaya Sitorus itu yang menjadi pelapor dalam kasus ini tidak ada pembuktian sama sekali atas kepemilikan lahan tersebut. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang kedua, yaitu yang dimana soal pembuktian kebenaran bahwa Jepaya yang menanam pohon yang ditebang itu. Nah, menurut saya itu tidak relevan karena saksi yang didatangkan adalah anak dan istrinya, bukan tetangganya. Kenapa? Karena saksi-saksi atau tetangga-tetangga lainnya itu tidak pernah melihat Jepaya yang menanam tanaman-tanaman itu. Jadi menurut saya itu tidak sah karena kenapa? Dia tiba-tiba melaporkan Nenek Saulina padahal dia tidak menanam pohon tersebut. Nah, kita kembali lagi kepada kasus yang ketiga yang dimana Nenek Saulina sudah memberikan uang sebagai ganti rugi sebesar 6 juta. Namun Jepaya tidak mau atau menolaknya. Dia meminta 200 juta. Menurut saya itu sangat tidak layak diberikan kepada Nenek Saulina yang seorang parubaya 92 tahun dimintai ganti rugi sebesar 200 juta. Baik, menurut kesimpulan dari kasus Nenek Saulina ini, menurut saya tidak perlu yang adanya kasus sekedar memotong pohon yang bukan miliknya itu dibawa ke ranah hukum, karena kasus-kasus kecil seperti ini bisa diselesaikan secara perdamaian. Dan yang kedua, tidak perlu memberatkan seorang nenek parubaya umur 92 tahun untuk meminta ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Menurut saya itu saja kritik dan saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.